Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini dapat menyapa kembali panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Kanzo. Semua berkat rahmatnya Allah. Alhamdulillah Sobat Winnerku, satu buah testimoni akan saya sampaikan di hadapan panjenengan semuanya dalam perjumpaan kita kali ini. Testimoni yang cukup menarik dari sahabat kita, salah seorang peserta Riyadhah. Beliau mengikuti Riyadhah kita dari sesi 3, 4, dan 5 ini. Qadarullah, Allah izinkan lunas hutang beliau di 7 tempat. 7 tempat, loh, nggak main-mainnya, banyak banget. Qadarullah, Allah lunaskan dengan cara yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lutfi, perkenalkan saya Ismi yang ikut Riyadhah sesi 3, 4, dan 5. Saya sebutkan nama beliau karena tidak ada request dari beliau untuk ditutup nama beliau ya. Mungkin karena beliau berpikir nama Ismi juga banyak banget ya. Oke, sebenarnya saya mau menyampaikan testimoni keberkahan sholawat. Sebenarnya saya sudah pernah saya ketikkan di channel Umi, tapi mungkin Umi nggak baca karena saya cek belum diangkat Umi di video-videonya. Mohon disampaikan ke Umi nggih Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Win, saya Ismi peserta Riyadhah dari sesi 3, 4, dan 5. Izin sampaikan testimoni nggih Pertama-tama saya ceritakan dulu awal mula saya amalkan sholawat. Terus terang saya melihat dulu banyak testimoni para pengamal sholawat bisa terkabul banyak hajatnya. Saya mulai tertarik nonton di YouTube dan salah satunya channelnya Umi. Hajat saya waktu itu ingin terbebas dari hutang riba yang melilit saya. Saya waktu itu punya hutang di banyak tempat Umi. Bank Titil ada 6 total, semuanya hampir 12 juta. Bank Plecet ya, bank harian, bank mingguan itu ya. 2 tetangga 3 juta. Utang di bos tempat saya kerja 2,5 juta. Saya seorang janda dengan 2 anak yang masih sekolah SMA dan SD Umi. Suami saya minggat ikut perempuan di luar pulau waktu dia kerja merantau, tapi nggak pulang-pulang. Kata tetangga saya sudah kawin di Kalimantan sana. Jujur Umi, dengan beban seberat itu saya tadinya seperti mau menyerah, tapi nggak tahu mau berbuat apa. Tiap malam saya lihati anak saya yang lagi tidur. Nggak kerasa air mata saya selalu menetes kalau melihat anak 2. Waktu mengamalkan sholawat jujur selalu terbersit pikiran-pikiran negatif. Apa iya bisa lunas utangku sedangkan penghasilanku kecil? Sehari kadang hanya bisa dapat 50.000, kadang paling banyak 80.000. Saya nggak punya harta apapun selain rumah yang kutempati. Ini juga warisan dari orang tua yang tentunya harus kujaga. Di saat saya bimbang seperti itu, saya terus saja baca sholawat Umi. Sampai akhirnya saya ikut Riyadhah Umi di sesi 3. Ketika Riyadhah sesi 4 dimulai, saya juga ikut lagi. Dan di sesi 4 itulah pertolongan Allah datang Umi. Bapak dan emak mertua saya datang lihat kedua cucunya. Mereka berdua datang minta maaf dan cerita kalau belum lama ditelepon mantan suami saya. Katanya mantan suami saya bilang gak akan pulang lagi ke Jawa. Di sana sudah punya anak. Karena rasa bersalah atas perbuatan anaknya, maka mertua saya datang ke rumah. Pada kesempatan itu saya curhat kesulitan ekonomi saya. Punya banyak utang karena waktu suami berangkat saya pinjamkan uang ke tetangga yang sampai saat ini belum bisa ganti. Untungnya tetangga saya baik dan malah kasihan sama saya. Bapak sama emak mertua saya bantu saya melunasi semua hutang-hutang saya. Satu sawah mereka jual, jatah untuk suami saya dikasih ke cucunya, yaitu anak saya. Uang itu yang dipakai lunasi hutang saya Umi. Hutang saya di 7 tempat dilunasi Umi, di 6 bank retail, 2 tetangga sama bos saya. 6, 2, 9 ya berarti ya. Ini boleh saya sebut nih. 6 bank retail, 2 tetangga sama bos saya. Oke, 7 tempat 9 nih ya.
Sujud syukur Umi, Allah akhirnya menolong saya di waktu yang tepat. Saya juga tidak berpikir akan ditolong lewat mertua saya. Karena sejak saya ditalak anaknya, saya juga tidak pernah silaturahmi ke sana. Malah mereka berdua selalu datang ke rumah lihat cucu-cucunya. Mertua saya juga berpesan agar lebaran ini saya tetap datang ke rumah. Mereka sayang banget sama saya dan anak-anak Umi. Masya Allah, tabarakallah. Walau sudah bercerai dengan anaknya, tapi memang orang tua mertua itu masih tetap menjadi mahram kita ya. Alhamdulillah Umi, badai itu sudah berlalu, hutang saya lunas, saya juga sudah ikhlas melepas suami saya. Sekarang hidup saya punya satu tujuan. Hidup saya hanya punya satu tujuan, membahagiakan anak-anak saya. Semoga anak-anak saya kelak bisa jadi orang sukses. Amalan yang saya amalkan 3 sholawat tadi Umi, dan saya selalu bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud, taubat dan hajat. Sejak kehilangan suami saya semakin sering curhat sama Allah. Saya merasa tenang hati kalau sudah curhat sama Allah. Umi, itulah keajaiban sholawat yang saya rasakan. Saya senang mendengar setiap testimoni yang Umi sampaikan. Semoga testimoni saya kali ini juga bisa menambah semangat untuk teman-teman pecinta sholawat. Untuk Umi, saya doakan semoga bisa segera umroh, kata beliau. Ya, ini ya terpotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian pahit pada akhirnya akan memberikan ujung yang manis, yaitu pertolongannya Allah, asal kita mampu bersabar. Gak mudah jadi beliau. Ditinggal suami merantau, saat akan pergi merantau dihutang-hutangkan ke tetangga, tapi ternyata sampai di perantauan sana justru malah dapat bini baru ya, dan beliau yang di kampung ditinggalin hutang banyak. Tapi beliau mampu bersabar walaupun mungkin ya sebagai manusia sempat terbesit rasa hati pengen menyerah. Tapi menyerah pun juga kita selagi masih hidup ya tetap kita akan hadapi itu, kita nggak boleh lari. Jangan pernah lari dari masalah ya. Jangan pernah mencoba mengakhiri dengan cara mengakhiri hidup ya, bunuh diri, jangan sampai itu terjadi. Percayalah kalau sudah waktunya Allah ridai, pasti akan diselesaikan dan dikeluarkan kita dari situasi sulit tersebut. Tinggal kita mampu bersabar apa enggak. Nah, beliau ini salah satunya memberikan kita pelajaran, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Beliau rajin datang kepada Robnya di sepertiga malam terakhir untuk sholat, taubat, hajat, dan tahajud. Kita bisa ikut praktekkan itu ya, dengan satu harapan, satu tujuan, yaitu mengharap ridha Allah semata. Oke sahabat winnerku, sampai di sini dulu video testimoni kali ini. Semoga bisa memberi motivasi, semangat buat panjenengan semuanya. Terus semangat, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.